Banten.
Memperingati World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang menggelar vaksinasi rabies dan katrasi bagi hewan peliharaan warga. Kegiatan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan warga seperti anjing dan kucing berlangsung pada Senin 23 September 2024 berlangsung di Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan Kota Malang di Jalan Sarangan nomor 29 Kota Malang. Vaksinasi ini berlangsung selama 3 hari, yakni mulai Senin 23 hingga Rabu 25 September dengan target 150 peserta. Vaksinasi rabies mendapat antusiasme dari warga Kota Malang yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Antrian warga pun terlihat mulai hari pertama pelaksanaan vaksinasi. Warga yang datang langsung menuju ke meja registrasi hanya dengan menunjukkan KTP domisili Kota Malang. Setelah registrasi, kemudian hewan peliharaan yang akan divaksinasi rabies kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, kemudian divaksinasi rabies oleh petugas medis dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Malang, Dr. Hewan Anton Pramudjono mengatakan, vaksinasi rabies ini dalam rangka peringatan Hari Rabies Sedunia tahun 2024. Dalam vaksinasi ini, di Spangtan Kota Malang membuka kuota sebanyak 150 peserta dan vaksinasi berlangsung selama 3 hari. Dr. Anton juga berharap dengan adanya vaksinasi rabies ini dapat mencegah penyakit menular dari hewan ke manusia. Warga yang melakukan vaksinasi rabies juga mengaku senang karena dapat menjaga kesehatan hewan peliharaannya agar tetap sehat sehingga penyakitnya tidak menular ke manusia. Ini ya, kesadaran terhadap pengendalian penyakit hewan menular, terutama mungkin saat ini rabies. Tapi tidak untuk kemungkinan nanti ada penyakit-penyakit lain yang sifatnya zoonosis yang bisa menular dari hewan dari hewan ke manusia dan sebaliknya dari manusia ke hewan, itu bisa dicegah sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui penyakit tersebut tetapi juga pelaksanaan pencegahannya. Salah satunya adalah melalui vaksinasi seperti itu. Kuota per hari berapa? Ya, untuk kita tidak kuota per hari tetapi kita menyediakan vaksinasi atau vaksin rabies ini 150 dosis. Jadi kalau umpamanya hari ini sudah habis ya kuota kita sudah kita sesuai dengan kuota saja. Dok, kalau penyakit rabies ini di Kota Malang seperti apa? Ya, untuk khususnya Kota Malang dan umumnya Jawa Timur adalah masih bebas. Tetapi pembebasan ini karena bukan historis, tetapi karena dulu itu pernah ada terus dilakukan pencegahan melalui vaksinasi, maka setelah dinyatakan bebas bahwa Jawa Timur termasuk Kota Malang harus tetap melaksanakan vaksinasi rabies ini. Status bebas ini udah berlangsung berapa tahun? Kayaknya sudah sekitar tahun 60-an ya. Tahun 60-an sudah kita dinyatakan bebas sehingga sampai saat ini ya tidak ada kejadian. Harapan kami sebagai dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan mempertahankan status tersebut jadi tetap bebas seperti itu. Artinya selama 60 tahun tidak ditemukan? Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau himbauan bagi masyarakat khususnya pemilik hewan agar terhindar dari penyakit rabies ini seperti apa? Ya, untuk tetap menjaga kesehatannya itu apabila ada gejala-gejala, harapannya masyarakat tetap melaporkan ke dinas sehingga kalaupun itu bukan rabies tetapi atau penyakit lainnya bisa teratasi. Apabila itu mengarah ke rabies mungkin ada tindakan-tindakan lain yang akan kita lakukan seperti sesuai dengan SOP yang telah kita buat. Tanggapannya dengan adanya vaksin ini gimana? Sangat-sangat baik sih, bisa membantu buatnya kayak anjingnya belum divaksin biar nggak sakit-sakit. Memang selama ini belum pernah vaksin, Mbak? Belum pernah, soalnya kan ya mahal sih ya kalau namanya ke pet shop gitu kan agak mahal. Senang Pak ya dengan adanya vaksin gratis ini? Kebantu. Memang senang pelihara anjing ini? Iya senang, dari kecil suka anjing. Jumlahnya berapa? Apa? Anjingnya semua berapa? Satu aja. Oh, satu. Jadi siapa ini? Ini jenis pudel. Pudel ya? Namanya apa? Siro. Tiro. Ini tujuannya apa tadi? Untuk vaksin anjing. Ini baru pertama apa sudah sering Pertama vaksin? kesini saya. Enggak, maksudnya anjingnya baru Anjingnya vaksinnya berapa kali divaksin? Cuma ini baru pertama kali kesini. Berarti rutin melakukan vaksin, Bu ya? Iya. Bu, kenapa memilih untuk vaksin anjing? Untuk melindungi anjing ini biar nggak gampang kena sakit. Seberapa penting sih vaksin menurut Ibu sendiri sebagai pemilik hewan peliharaan? Penting untuk divaksin. Kenapa, Bu? Ya ini biar anjingnya juga nggak gampang sakit, kesehatannya terjaga dan lingkungannya juga nggak gampang kena penyakit menular, misalnya rabies. Kita perlu vaksin. Bu, tanggapan Ibu dengan adanya vaksin gratis di sini gimana nih, Bu? Baik, sangat baik dan Membantu, perlu Bu? ditingkatkan. Kalau vaksin di luar biasa sampai berapa, Bu, untuk vaksin anjing? Saya biasanya ya vaksin 200. Cuma datang ke rumah. Kalau di sini tadi? Gratis. Sementara selain vaksinasi rabies yang berlangsung pada tanggal 23 September hingga 25 September, pada Sabtu 28 September 2024,
Juga dilakukan katrasi atau sterilisasi kucing jantan milik warga. Sterilisasi kucing jantan ini dilakukan terhadap 50 ekor kucing jantan milik warga. Sebelum dilakukan sterilisasi, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Dalam acara kastrasi kucing jantan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT dan untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang kepada Bapak Selamat Husnan Hadiah SP, kami persilakan. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini dalam rangka menghantarkan hewan peliharaan, hewan kesayangan. Dalam acara pembukaan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia, Dispangtan Kota Malang menggelar vaksinasi rabies dan sterilisasi terhadap hewan peliharaan warga. Vaksinasi dilakukan agar mengantisipasi penyakit menular dari hewan ke manusia. Sedangkan untuk sterilisasi terhadap kucing ini dilakukan guna mengurangi populasi kucing sehingga tidak berdampak pada masyarakat. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan puncak dari acara World Rabies Day yang telah kita mulai kegiatannya mulai hari Senin tanggal 23 sampai 26 yang kita awali dengan kegiatan vaksinasi rabies terhadap hewan kesayangan, hewan peliharaan, yaitu hewan anjing dan kucing. Bapak Ibu, dalam rangka World Rabies Day ini kita memiliki tema yaitu Breaking Rabies dan ini dalam rangka untuk menerobos, memecah kira-kira halangan apa, kesulitan apa yang mengakibatkan zero rabies yang ada di Indonesia, utamanya Kota Malang belum bisa tercapai, sehingga dalam rangka untuk mewujudkan zero rabies di Kota Malang maka diadakan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tema dari World Rabies Day ini merupakan salah satu usaha untuk menjaga kesehatan hewan peliharaan kita, hewan kesayangan kita, untuk menjaga kesehatan pemilik hewan dan juga menjaga kesehatan lingkungan. Rasanya sangat tepat betul jika faktor tersebut merupakan landasan agar kesehatan lingkungan, kesehatan diri kita, kesayangan hewan kesayangan kita bisa kita wujudkan. Dapat kita ketahui Bapak Ibu, di wilayah Kota Malang kucing liar cukup banyak sehingga perlu kita bergotong royong. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tanpa warga juga akan kurang berjalan bagus programnya, dan akan lebih bagus kegiatan ini juga berasal dari bottom up atau dari peran serta masyarakat dan ibu sekalian. Kenapa kita mengendalikan populasi kucing agar kucing yang menjadi hewan peliharaan maupun yang liar dapat terwujud kesejahteraan hewannya. Tidak hanya kita sebagai manusia, hewan juga perlu kita perhatikan. Tetapi kalau kita terlalu kuat, terlalu sering mengadakan sterilisasi, populasi kucing semakin berkurang, akan berbanding terbalik dengan populasi tikus yang ada di kota. Bahkan tikus di Kota Malang kan kadang cukup besar ya fisiknya, sampai kucingnya malah takut. Jadi atas nama pemerintah Kota Malang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang menyampaikan ucapan terima kasih peran serta Bapak Ibu dalam rangka mewujudkan bebas rabies dan pengendalian populasi
kucing, utamanya kucing liar yang ada di Kota Malang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kelupaan tadi, sekaligus izin dengan Bismillahirrahmanirrahim dan seizin Allah SWT, kegiatan kastrasi atau sterilisasi pada kucing jantan pada hari ini dinyatakan dimulai. Sementara setelah dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang, 50 ekor kucing pun dilakukan sterilisasi, yang diawali dengan registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan anestesi atau sterilisasi. Warga yang mensterilkan kucing-kucing peliharaannya mengaku senang dan merasa terbantu karena bisa membantu mengurangi populasi kucing peliharaan mereka.
hari ini Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Malang melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan kegiatan dalam rangka World Rabies Day yang kita laksanakan pada hari ini tanggal 28 September merupakan puncak dari World Rabies Day. Adapun kegiatannya, rangkaian kegiatannya mulai tanggal 23, 24, 25, dan 26. Kegiatan awal merupakan kegiatan vaksinasi rabies dalam rangka menjaga kesehatan hewan peliharaan, hewan kesayangan, termasuk menjaga kesehatan pemilik hewan kesayangan maupun hewan peliharaan, termasuk dalam rangka menjaga kesehatan lingkungan. Dan ketepatan hari ini, hari Sabtu 28 September, kita melaksanakan kegiatan kastrasi atau sterilisasi pada kucing jantan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengendalikan populasi kucing yang ada di Kota Malang. Seperti kita ketahui bahwa populasi kucing di Kota Malang cukup banyak, sehingga perlu kita kendalikan melalui kegiatan kastrasi pada pagi hari ini. Dan kegiatan hari ini juga nanti akan dilanjutkan di kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka kesejahteraan hewan supaya bisa kita wujudkan. Semakin tidak terkendali populasi kucing, maka kemungkinan kesejahteraan hewan itu sendiri akan terabaikan. Kalaupun kita terlalu kuat, terlalu kencang artinya dalam melaksanakan kastrasi atau sterilisasi juga berdampak pada populasi hewan yang kita nilai kurang bagus, yaitu populasi tikus yang ada di Kota Malang maupun yang ada di sawah-sawah. Sehingga perlu ada keseimbangan antara populasi kucing dan populasi tikus, perlu kita menjadi pertimbangan agar terjadi keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah Kota Malang. Pak, sebenarnya seberapa penting sih sterilisasi terhadap hewan peliharaan dari masyarakat sendiri? Sterilisasi ini bertujuan itu tadi untuk pengendalian populasi. Seperti kita dengar, kita lihat di berita-berita kejadian kucing yang entah itu diracun atau keracunan, itu yang menjadi problem. Kalau seandainya ada pemiliknya pun, pemilik juga harus memperhatikan mulai dari kesehatan, terus lepas liarnya kucing peliharaan itu juga perlu diperhatikan. Sementara kucing yang belum ada pemiliknya, kami ya liar, kami menggandeng Persatuan Dokter Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk melaksanakan sterilisasi juga. Terus dalam kegiatan ini pihak Dinas Pertanian bekerjasama dengan instansi apa? Kita kegiatan World Rabies Day ini melibatkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Timur yang ada di Kota Malang, dan termasuk internal kami, yaitu dari bidang peternakan dan kesehatan hewan beserta jajaran mendukung kegiatan World Rabies Day yang puncaknya pada hari ini 28 September. Sasarannya berapa Pak ini? Vaksin rabies sudah terlaksana 150 ekor, dan untuk kastrasi sterilisasi ini sebanyak 50 ekor. Pak, dengan adanya sterilisasi ini harapannya apa, Pak? Harapannya kegiatan sterilisasi ini bisa menyeimbangkan populasi kucing yang ada di wilayah Kota Malang, sehingga kucing yang tergolong liar tidak terlalu banyak populasinya, sementara kesejahteraan kesehatan hewan itu sendiri juga
menjadi tujuan kita melaksanakan kegiatan ini. Pak, yang terakhir mungkin himbauan bagi masyarakat khususnya para pencinta atau pemilik hewan sendiri seperti apa Pak untuk perawatan? Yang pertama kami sampaikan ucapan terima kasih keterlibatan warga yang sudah hadir pada kegiatan vaksinasi maupun kastrasi pada hari ini, dan harapan kami, himbauan kami, semua pemilik hewan kesayangan untuk tetap memperhatikan kesehatan hewan dan ikut peduli jika memiliki hewan kesayangan peliharaan yang cukup banyak, juga perlu diperhatikan apakah hewan itu lepas liar atau tidak, maka tergantung pada pemilik hewan itu sendiri. Ada dokter hewan praktisi juga, jadi yang sudah punya SIP, izin praktek kita libatkan sehingga nanti kedepannya antara kolaborasi antara pemerintah, kemudian pihak organisasi profesi, dan juga masyarakat juga. Saya kira itu yang perlu saya Dok, tambahkan. ada kriteria khusus nggak sterilisasi kucing yang dilakukan pada hari ini? Pada hari ini untuk terkait dengan teknis, kita selalu melakukan pemeriksaan fisiknya. Jadi harus memenuhi persyaratan minimal sehat, baik itu untuk vaksin maupun untuk kastrasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan awal, jika memang dilihat dari hasil pemeriksaan itu tidak layak, ya mungkin kita tolak atau kita tunda untuk pelaksananya. Jadi alhamdulillah pada saat ini semuanya tadi kita periksa sesuai dengan persyaratan. Program ini juga ada kaitannya dengan membatasi populasi kucing. Ya, dalam hal ini kita kan yang kita tuju ini adalah pemilik hewan dulu. Dalam rangka jangan sampai menyadarkan masyarakat pet lover ini, ya, pemilik hewan itu jangan sampai overpopulasi kalau dia memelihara. Seandainya contohnya kalau dia kemampuannya cuma memelihara 3-5, tapi kalau dengan adanya ini kan akan mencegah ya jumlah populasinya, sehingga tidak overpopulasi, kemampuannya dia 5 ya cukup 5 saja untuk dipelihara. Jangan sampai nanti setelah overpopulasi dia nggak bisa memelihara, akhirnya dibuang di tempat akhirnya mempengaruhi lingkungan sekitar. Permasalahan itu yang mungkin perlu kita sadarkan kepada masyarakat, terutama melalui ya kegiatan ini salah satunya jadi sosialisasi. Efek utama apa Dok yang paling dominan dari penyakit kucing ini? Kalau ini sekarang ini kan terkait dengan rabies. Kalau efeknya rabies itu kan bisa menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya, sehingga untuk mencegah itu hewan biar agar tetap sehat sehingga mempengaruhi kesehatan juga pemiliknya, sehingga kalau hewannya sehat pemiliknya insya Allah sehat juga gitu. Harapannya biar balance. Iya, saya kira gitu. Dok, ini kenapa hari ini cuma dilakukan untuk kucing jantan, kucing betina tidak? Iya, untuk sementara karena populasi yang banyak ini adalah populasi kucing jantan. Karena terus terang kalau mungkin bulan ini September sama Oktober ini lagi musim kawin itu mengganggu sekali. Mungkin terus terang di tempat saya itu kalau dilihat populasi jantan dan betina itu mungkin betinanya cuma 2, jantannya 5-6, jadi tiap hari banyak yang tengkar. Nah inilah salah satunya cara untuk mengendalikan ya tidak hanya hewan itu sendiri, tetapi juga lingkungan ya terhadap itulah yang mungkin yang perlu kita perhatikan. Terima kasih, ini membantu kita penggemar kucing ya. Sering-sering aja deh Puskesmas ngadain acara seperti ini buat kita para cat lover biar bisa menanggulangi populasi kucing di Kota Malang. Bu, kenapa memilih untuk mensterilkan kucing peliharaan itu? Mengurangi populasi karena tanpa kita bergerak maka populasi kucing akan sangat banyak. Ya, kalau di rumah ada berapa ekor kucing, Bu? Kebetulan di rumah saya yang stay hampir 30. Memang senang pelihara kucing, Bu? Awalnya kurang, tapi lama-lama lihat kucing liar kita nggak tega ya. Jadi akhirnya mereka datang ya sudah kita pelihara. Kita hanya memilih aja, nggak semuanya kita pelihara. Kalau kucing yang dipelihara Ibu semuanya kucing ras apa kucing kampung, Bu? Kebanyakan kucing dom, kucing kampung. Terima kasih, Bu. Mbak, tanggapannya dengan adanya sterilisasi gratis ini gimana ya? Seneng soalnya udah dikasih fasilitas yang gratis juga kan, udah dapat benefit. Biasanya kalau steril di luar mahal nggak? Ada yang mahal, ada yang nggak, tergantung kliniknya kan biasanya kayak gitu.
Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.